Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Sahabat subscriber, subpacker, pecinta channel Kang Ujang Bustami ya. Mudah-mudahan Anda semuanya di pagi hari ini dalam keadaan yang berbahagia. Waduh, berbahagia kayak pengantin. Nah, untuk kali ini saya akan berpendapat ya, menanggapi tentang pertarungan Kang Ujang Bustami semalam dengan dukun santet yang katanya gurunya Dajjal. Dajjal kayak apa ya? Gila nemen Dajjal gurune. Terlebih dahulu saya akan bersolawat ya, mengkampanyekan salawat ya. Saya senang sekali sejak mengenal Kang Ujang Bustami, saya juga mau bersolawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Salawat istighfar ya, benar sekali. Salawat itu membuka segala suatu kebaikan yang ada di langit ya, rezeki, jodoh dan lain sebagainya. Wes pokoknya pirang-pirang ya, ngecaprak bae. Kalan awan ge wis esuk, awan. Wis pada subuhan durung weh. Ayo pada subuhan tangi. Ya, saya akan berpendapat pada peristiwa semalam ya, bahwa masih saja ada orang yang seperti itu. Ternyata ya luar biasa sekali di dunia ini. Jadi semakin diberantas, kok semakin banyak bermunculan ya dukun-dukun santet. Saya yang hanya kayak di zaman yang sudah modern ini, yang milenial katanya, aduh. Itu masih saja ada orang yang tidak mengenal Tuhan, maaf, tidak mengenal Allah. La ilaha subhanallah billahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada kita, anak-anak kita. Hati-hati ya. Ternyata semakin diberantas, semakin muncul kayak jamur di musim hujan. Amit-amit naudzubillah min dzalik. Nah, kok kenapa masih banyak orang-orang seperti itu tidak mengenal Tuhan, bahkan memuja setan? Itu kan sudah keterlaluan, luar biasa. Di mungkin sirik sing wis, aduh, nggak bisa sebutkan, mau kerak ke neraka kali besok ya teman-teman. Nah, apa itu teman-teman? Itu karena akibat dari awal orang tua itu tidak mendidik anak-anaknya ya. Awalnya itu orang tua tidak mengenalkan anaknya kepada Allah. Nah, itu kan sangat berbahaya kan. Banyak sekali sekarang orang-orang tua kita ya yang tidak sholat. Itu banyak sekali kita temui di sekitar kita lah, nggak usah jauh-jauh lah ya. Kan banyak sekali orang yang tidak sholat, tidak pernah mengenalkan Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala pada anak-anak kita. Nah, akibatnya ya seperti itu. Anak kayak hidupnya mursal ya, sudah gede jadinya apa? Blangsak. Amit-amit bener-bener kalau ngecaprak wis pokoknya wis setan belak kepret bae wis. Nah, orang seperti itu kan orang akan diminta pertanggungjawaban itu. Itu kan orang yang tadi malam saya lihat dan orang-orang yang dukun santet yang lainnya, itu pasti akidahnya kan nggak ada itu orang seperti itu. Aduh, naudzubillah min dzalik.
wis kowe wis kaya wis orto adus, kowe pada baene kayak lah pada derajat yang paling bawah kayak tikus god ya, tikus wirog. Amit-amit lah aja kau sini awak dewek anak-anak dewek ya. Kehidupannya mursal, orang pernah sholat, orang pernah puasa. Diwong dijawab assalamualaikum tidak bisa menjawab dia, ya kan? Malah menantang Allah. Dia tidak pernah rasa takut sedikit pun dengan siksa Allah yang akan turun atau azabnya ini. Naudzubillah min dzalik. Munculnya orang-orang seperti Kang Ujang Bustami ya, dan ustadz lainnya yang sering di YouTube atau yang tidak di YouTube yang sering membahas ilmu hitam atau ilmu hitam atau santet ya itu ya. Itu kan itu justru makin kentara bahwa ternyata di lingkungan sekitar kita pun ada orang-orang seperti itu. Nah, kita tidak boleh menutup mata atau mata hati kita ya, bahwa itu ada yang namanya ilmu hitam, itu ada. Jadi, nah, untuk kehati-hatian kita agar akidah kita tetap terjaga, keluarga kita terhindar dari musyrik, kita harus dasari dulu dengan agama yang kuat ya. Makanya alhamdulillah masih banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mendirikan pondokan itu suatu usaha yang sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Patut kita hargai dan acungi jempol. Nah, mudah-mudahan ustadz-ustadz para kiai yang sudah mendirikan pondok pesantren itu akan langgeng selamanya, karena tanpa pendidikan agama yang kuat mau jadi apa kita penerusnya ya? Masa mau nyembah pohon atau mau menyembah setan belek terus? Wis kepret bae lah oke ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh tenang-tenang teman-teman. Di lingkungan kita itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Nah, tidak hanya dukun santet. Itu santet, kalau itu santet membunuh orang ya, ada dengan cara yang lain yang tidak Anda rasakan ya, yang syirik itu, super syirik itu juga orang-orang yang memelihara tuyul, orang-orang yang cupang itu penyembah pesugihan itu juga masuk ke situ. Orang-orang yang sudah keluar jalur dari akidah. Nah, cuman bedanya itu pada faknya ya, golongannya. Golongan yang pembunuh itu memang sengaja dia itu membunuh, dan membunuh itu biasanya karena dia itu sudah dirasuki jin ya. Jadi jin yang dipersemayam di jimatnya atau di badannya itu pengennya membunuh terus teman-teman. Pengennya jin itu membunuh terus selama-lamanya. Udah, pokoknya kalau nggak bunuh orang itu haus. Nah, setahu saya seperti itu. Apalagi orang yang punya jimat keris atau itu yang jinnya kejam itu udah luar biasa sekali. Bahkan bisa membunuh keluarga sendiri tanpa pandang bulu itu. Nah, makanya dengan adanya ustadz-ustadz yang baru ini ya, alhamdulillah teknologinya semakin canggih, bisa ditonton langsung, bisa semakin menggugah kita, iman kita itu semakin tebal harusnya. Nah, ini tidak hanya menghibur saja ya kayaknya Ustadz Ujang Bustami kan celeneh ya, tidak hanya menghibur kita saja, tapi yang paling penting itu pelajarannya yang harus kita petik, kita ambil teman-teman ya. Kalau Ujang Bustami itu ada yang megangkan ya, kayaknya nyeleneh negangkan itu yang menghibur itu ya memang ya. Saya cungi juga ustadz-ustadz yang lainnya, Mas Karyo gitu misal itu ya, yang sudah berantas setan belek setan teklek ya. Itu teman-teman kira-kira pendapat saya. Nah, munculnya Kang Ujang Bustami beserta ustadz-ustadz lainnya ya, praktisi-praktisi lainnya yang sedang memberantas kebatilan di muka bumi. Konon katanya banyak sekali dukun santet ya, atau orang-orang yang tidak berbuka secara umum, blog-blogan itu ya, itu bisa nyantet orang. Ya Allah, itu ilmu itu didapatnya dari mana itu ya?
luar biasa sekali bahwa kita sebenarnya itu harus hati-hati dalam lingkungan ini ya. Karena masih banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak pernah sholat, apalagi yang dukun semalam itu minum pakai minuman keras, dan keras kepala sekali, keras hati. Nah, orang-orang yang sejak awal tidak mengenal Allah itu tidak diajarkan oleh orang tua kita pasti. Nah, sebagai orang tua nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Oh, malaikat jawab ngelandrat, wah hati-hati sampean. Nah, kita pun sebagai anak ketika dinasihati orang tua, ya yang nurut lah ya. Saat diberikan ilmu dasar itu kan akidah, ilmu agama. Apalagi kalau kita anaknya sampai mondok, itu luar biasa sekali lah. Wis pokoknya kayak Ujang Bustomi lah dan Mas Karyo misalkan, itu bagus sekali itu ya. Saya cungi jempol, terima kasih. Mohon maaf Kang Ujang Bustomi saya berpendapat seperti ini, dan mohon maaf teman-teman yang lainnya yang praktisi yang suka memberantas dukun-dukun dan ilmu-ilmu hitam itu ya. Terima kasih sekali, karena jarang sekali orang-orang yang mempunyai keberanian yang tinggi ya. Banyak kan orang hanya berdoa kan, tidak berani ya, karena resikonya jelas itu ya. Resikonya kan sangat tinggi pada diri kita, pada anak-anak kita dan keluarga kita. Ya memang kita tidak boleh takut sama santet, sama setan pelek atau setan deglek ya. Harus takut sama Allah, satu itu keyakinan yang ditanamkan oleh Kang Ujang Bustomi seperti itu terus. Nah, sarannya ya kita harus menjalankan perintah Allah, sering sholatnya tepat waktu, sunahnya dijalankan, puasanya juga sering dijalankan, dan baca Al-Quran dan sering zikir. Nah, kalau orang yang tidak pernah diisi dengan hal seperti itu, ya jiwa kita kering ya, jiwanya kering, tidak akan pernah ada siraman rohani ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya cukup sekian dulu. Terima kasih Kang Ujang Bustomi. Mudah-mudahan Anda sehat, waras, selamat, panjang umurnya, dan terus berantas setan belek, setan teklek. Saya juga pengen ketemu Anda ya, dalam artian kita sebagai seorang muslim, sebagai saudara, sebagai sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sudah.